Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di saat ini saya mau membawakan tema tentang cara sembuh cepat dari GERD dan anxiety. Rata-rata kawan-kawan atau rekan-rekan udah banyak yang kapan sih ini selesai, kapan sih ini sembuh, kapan sih ini berakhir. Pasti ingin merasakan kesembuhan atau kesehatan seperti semula kembali. Ada beberapa tips yang sudah saya rangkum ya di sini. Semoga membantu rekan-rekan supaya bisa cepat sembuh dan sehat kembali. Amin. Yang pertama, pahami penyebabnya. Pahami. Biasanya anxiety itu dari pikiran. Tapi pas meledaknya itu posisinya di mana? Apakah di pencernaan atau di pikiran? Itu berbeda. Efek yang timbul juga berbeda. Nanti bakal saya jelaskan di video berikutnya. Perbedaan antara sakit yang disebabkan oleh anxiety atau sakit yang disebabkan oleh GERD. Sebenarnya ini berhubungan sama. Kalau ada GERD pasti ada anxiety, kalau ada anxiety pasti ada GERD. Tapi apa penyebabnya? Siapa ini? Biang keroknya tuh yang mana gitu. Nah, itu nanti kita bahas ya. Yang kedua, di sini terima kenyataan kalau kita tuh dalam kondisi sakit GERD, sakit anxiety ini terima. Jangan diratapi gitu. Maksudnya ya sudahlah. Ini yang sedang Tuhan kasih, ini lelakon yang lagi kita jalani. Terima saja, nggak usah jadi beban, nggak usah terlalu ini kenapa, ini bagaimana. Udah terima. Layaknya sakit yang lain kayak flu, batuk, pilek, itu juga sensasinya ada. Otomatis GERD juga sensasinya ada. Mau dihilangkan juga nggak bisa, karena memang sensasinya seperti itu. Beda dengan batuk pilek ya ada batuk, pilek, demam, pusing. Nah kalau GERD ya sensasinya ya rentetan keluhan dari rekan-rekan. Nah itu sensasinya nggak bisa dihilangkan sebelum memang sembuh. Jadi diterima saja, disabari, dinikmati, anggap ini penggugur dosa-dosa kalian. Bahkan ada banyak yang menjadi tempat mereka menjadi lebih jauh gitu. Maksudnya dari segi agama adanya banyak yang berhijrah, dari segi pola pikir lebih dewasa, bahkan dari segi metafisik ada yang ya maksudnya ya jadi peka gitu, lebih hebat itu. Nah yang ke poin berikutnya ya, yang nomor 3, ubah pola hidup, pola makan dan pola pikir benar yang tadi saya bilang. Pola hidup yang baik, istirahat yang cukup, makan makanan yang bagus. Makanan kalau misalnya makanannya kita nggak kuat, turunin. Misalkan nasi belum kuat, nasi tim. Sayur yang belum kuat, cari sayur-sayur yang tidak berserat seperti wortel, dan ada beberapa lagi yang tidak berserat. Terus kayak buah-buahan, pepaya atau melon itu aman. Nah untuk pola pikir, nah ini yang utama itu pola pikir. Seperti video yang udah saya bahas sebelumnya, selalu berpikir positif. Mulai sekarang jangan segala sesuatu dihubung-hubungkan dengan yang negatif gitu. Dengan kata orang tua begini gitu, kata ini begini, kalau ada burung ini bakal ada yang meninggal atau apa, itu perbanyak logika aja. Jadi kalau ada apa-apa, aku kan lagi sakit, wajar dong
Kalau misalkan kerasa, kalau nggak kerasa mati. Jadi wajar dong kalau keluar kerasa lambungnya ini, kepala pusing atau apa gitu, wajar ya. Jadi jangan terlalu ini apa dipermasalahkan gitu, karena nantinya ke kita sendiri membiasakan pola pikir negatif, ya, tindakan kitanya jadi negatif, kenyataannya pun jadi negatif gitu. Nah rubahlah jadi pikir kita positif, apa berpikir positif, tindakan kita jadi positif. Nah hasilnya juga kenyataannya juga bakal positif. Insya Allah cepat sembuh gitu. Jadi yang takut-takut, yang nggak masuk akal, buang aja. Kalau memang penyakit ini memang bawaannya takut ya, karena yang saya pernah cerita di sini ada saraf nervous, terus di usus tempat serotonin yang surut sekarang karena pencernaan kurang baik. Jadi penyakit ini memang sangat erat sama takut, sama cemas gitu. Gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan dipikirkan. Terus poin yang ketiga, nah lepasin. Kalau ada masalah, masalah pencetus sebelumnya biasanya ada masalah. Saya yakin sebelumnya pasti ada masalah, itu bebaskan, lepaskan gitu. Misalkan dendam sama seseorang, ingin marah, ingin memukul, setiap pagi greget gitu, pengennya marah kalau ingat orang itu, lepaskan, ikhlaskan, udah. Ya udah, yang udah. Sekarang saya harus maju, berjuang untuk sembuh secepatnya. Cepat lambat pasti sembuh, tapi gimana upaya kita untuk cepat sembuh gitu loh. Jadi udah, lepaskan itu, jangan kamu pendam terus. Kalau bisa diikhlasin, kalau nggak bisa hipnoterapi supaya lepas itu. Banyak relaksasi, lepasin, tenang, relax. Jadi supaya pikiran kita istirahat, nggak terlalu mikir terus, mana mikirnya negatif, asam lambungnya keluar terus, tambah luka aja pencernaan. Beda kalau kita berpikir positif. Kita berpikir positif, keluar hormon serotonin, dopamin, itu meregenerasi sel juga, menyembuhkan sel-sel yang ada di dalam tubuh, pencernaan cepat sembuh, sehatnya cepat gitu. Nah itu maksud saya kenapa harus berpikir positif dan relaksasi itu seperti itu. Lebih baik nggak mikir daripada kalau mikir bikin negatif, bikin sakit gitu loh. Mendingan relax saja, nggak usah dipikirin gitu ya. Nah, yang poin berikutnya, hindari lingkungan atau orang-orang yang toksik gitu loh. Toksik tuh yang terlalu bikin kamu nggak nyaman hati lah. Lingkungan yang nggak bikin kamu nggak nyaman hati, hindari, sebisa mungkin hindari. Jangan sampai kamu berpikir terus aja gitu. Negatif terus. Nah itu hindari, jauhi. Karena saya berpengalaman juga ya. Kalau di lingkungan yang seperti itu atau orang-orangnya banyak orang yang kayak gitu, yang bikin kita pusing ya, bawaannya seperti itu. Nah poin yang terakhir, jangan lupa bahagia, itu nomor 1. Selalu bahagia, gimana caranya? Kalau misalkan bahagiamu terlalu tinggi, standarnya turunkan. Misalkan bahagia harus punya mobil, standar bahagianya tinggi banget, bisa napas aja udah bahagia gitu. Nah coba kayak gitu. Jadi turunkan juga standar bahagia kalian, insya Allah semuanya cepat sembuh. Jadi jangan terlalu hidup itu dijalani lah, gak usah dipikirin, udah ada yang ngatur. Kamu mau serangan panik di mana itu udah ada yang ngatur. Kita nggak tahu kan, lagi diem tahu serangan panik, lagi diem nggak apa-apa, takut serangan panik, ditungguin, dipikirin, taunya nggak apa-apa, capek malah badannya lemes karena tegang gitu ya. Semoga video ini bisa bantu kalian lumayan nih. Agak panjang videonya. Habis ini saya mau bahas perbedaan antara
anxiety GERD yang disebabkan oleh GERD atau yang disebabkan oleh anxiety. Tunggu ya videonya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.